Salam semangat dari pelosok negeri. Kembali lagi bersama saya, Wawan Frangers, di channel yang membawa kalian ke tempat yang jarang tersentuh kamera, yaitu di Mamasa, Sulawesi Barat. Setiap langkah kita punya cerita, jadi pastikan kalian nonton sampai habis. Pagi itu saya mulai perjalanan menyusuri jalur kecil menuju pedalaman. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan yang menjulang. Suara burung hutan menyambut langkahku yang perlahan di jalan setapak tanah merah yang licin. Saya datang dengan rasa ingin tahu, menelusuri kampung yang jarang dikunjungi. Semakin jauh masuk, jalannya makin licin, namun udara terasa segar dan suasana membawa ketenangan. Saya terus melangkah, menanti kejutan yang mungkin kutemui. Beberapa menit berjalan, saya melihat rumah pertama berdiri di balik pepohonan. Rumah itu sederhana, terbuat dari papan dan beratap seng tua, namun tampak kosong. Tak ada suara, tak ada aktivitas di sekitarnya. Saya mendekat, lalu memanggil, tak ada jawaban. Beberapa rumah lain terlihat di sekitar. Semuanya senyap dan tampak sunyi. Tapi dari bekas jejak di tanah dan peralatan di teras, saya bisa menebak, kemungkinan besar pemilik rumah sedang berada di sawah pagi ini. Waktu seperti ini memang biasanya dipakai untuk bertani. Saya melangkah lebih jauh ke dalam kampung yang hening itu. Rumah-rumah kayu tampak ditinggal sementara, bukan benar-benar ditinggalkan. Ada aroma tanah basah dan suara serangga yang ramai. Namun tetap ada rasa sepi yang menggantung di udara. Di tengah rimbunan pohon, saya menemukan satu rumah yang berbeda. Bentuknya tak seperti rumah yang lain. Dindingnya dari lembaran atap seng, tampak mencolok di tengah hijau hutan dan coklat tanah. Saya terpaku sesaat, mencoba memahami siapa yang membangunnya. Rumah itu terlihat kokoh, meski bahan-bahannya sederhana. Seng-seng disusun rapi menjadi dinding yang kuat menahan cuaca. Atap dan dinding tampak menyatu, seperti menyelimuti seluruh bangunan. Tak ada jendela besar, hanya satu celah kecil yang gelap. Suasana di sekitar rumah itu begitu tenang, seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengamati. Angin mulai berembus pelan, langit mulai berubah, hujan pun turun lumayan deras. Saya duduk sebentar di depan rumah seng itu, mengatur napas. Setelah hujan reda, saya lanjut melangkah, dan bertemu dua anak berjalan, sambil diikuti dua ekor anak anjingnya. Mereka tampak mendekat. Wajah mereka berseri, meski basah keringat. Anak yang lebih besar, menyapaku lebih dulu, dengan sopan. Namanya Andika dan adiknya. Mereka bilang baru saja menemukan anjing itu di tepi sawah. Kini mereka hendak pulang ke kampung sebelah bawah. Anjing kecil itu tampak manja, bermain di bawah kaki saya. Saya pun tersenyum melihat kepolosan dan kepedulian mereka. Lalu aku bertanya, "Kampung kalian jauh dari sini?" Andika mengangguk. "Turun sedikit, lewat kebun pisang, Kak." Saya terkesan dengan kepedulian mereka, namun saya tetap menyampaikan pesan sebelum mereka pergi. Hati-hati di jalan, cuaca sedang tak menentu. Mereka mengangguk sambil melambaikan tangan sebelum melanjutkan perjalanan. Langkah mereka kecil,
namun penuh semangat. Menyusuri jalan menurun. Anjing itu menggonggong pelan, seperti ikut berpamitan. Saya berdiri mengawasi hingga mereka menghilang di balik rimbun. Lalu saya kembali melangkah, menyusuri jalan setapak yang becek itu. Langit kembali gelap, udara menjadi berat dan lembab. Petir pertama terdengar jauh di balik pegunungan. Saya mulai merasakan tekanan di udara. Pertanda hujan besar akan turun kembali. Segera saya mencari tempat untuk berteduh. Waktu terasa melambat saat saya bertahan di bawah hujan itu. Pikiranku kembali ke rumah kosong yang kulihat tadi. Apakah setiap rumah itu menyimpan cerita yang serupa? Apakah pemiliknya terbiasa dengan badai seperti ini? Sesekali saya menoleh ke arah jalan tempat Andika dan adiknya pergi. Kupanjatkan doa semoga mereka telah sampai rumah dengan selamat. Kilat menyambar lagi, menerangi sekeliling seperti siang sesaat. Saya merasa kecil sekali di tengah kekuatan alam yang begitu besar. Setelah beberapa saat, hujan mulai mereda perlahan. Langit tak lagi menggelegar. Hanya rintik-rintik yang tersisa. Saya bangkit. Tubuh masih dingin dan setengah basah kuyup. Namun rasa syukur menyelimuti karena saya tetap selamat. Saya berjalan perlahan menyusuri jalur kembali menuju arah awal. Tanah jadi licin. Beberapa bagian berubah menjadi aliran kecil air. Namun saya melangkah dengan tenang, mengenang setiap yang kulewati. Rumah-rumah, anak-anak itu. Dan tentu saja, rumah yang kosong tak berpenghuni di tengah hutan. Perjalanan pulang terasa berbeda dari saat berangkat tadi. Ada kesan dalam yang membekas setelah semua yang kulalui. Hutan ini menyimpan kisah-kisah sederhana, tapi bermakna tentang manusia, alam, dan keberanian dalam kesunyian. Rumah-rumah kosong itu mungkin tampak tak berarti bagi orang kota, namun di balik senyapnya, mereka hidup, bernapas dengan waktu. Mereka bercerita lewat suara hujan dan bayangan di dinding. Dan rumah seng itu menyimpan keheningan yang paling kuat. Kilat, hujan, dan rumah tua bukan lagi sekedar latar. Mereka berubah menjadi simbol dari perjalanan yang sebenarnya. Perjalanan memahami bahwa hidup terus berdenyut, bahkan di tempat terpencil, dan bahwa manusia dan alam seharusnya selalu saling menghormati. Pelajaran tentang keberanian hidup di tengah kesunyian, tentang keramahan anak-anak di pelosok yang jauh dari dunia digital, dan tentang rumah-rumah yang tetap berdiri walau tak selalu ramai. Mereka tetap bernyawa lewat jejak yang ditinggalkan. Demikianlah penelusuran saya hari ini dari kampung sunyi di pedalaman yang unik dari sudut-sudut desa yang berada di Mamasa yang jarang tersentuh kamera, belum banyak orang tahu.